Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dihadang cuaca buruk dan gelombang tinggi, ratusan wisatawan terjebak di Pulau Karimun, Jawa. Arus mudik Nataru 2022 dengan pesawat dan kereta api di Kota Semarang terus meningkat. Kami juga akan menyajikan catatan akhir tahun, sejumlah kecelakaan tragis hingga berbagai bencana terjadi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2022. Ya, kecelakaan hingga bencana alam terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah. Korban jiwa akibat peristiwa itu tak sedikit. Ada yang disebabkan karena kondisi alam, namun ada juga karena kelalaian manusia. Kami rangkum seluruh peristiwa dalam catatan akhir tahun 2022 Semarang. Awal September 2022, kecelakaan minibus dan truk terjadi di ruas tol Semarang-Batang kilometer 375. Kecelakaan berawal saat minibus dari arah Semarang ke Jakarta menabrak truk yang berada di depannya, lalu oleng dan masuk parit. Akibatnya 7 meninggal dunia dan 6 lainnya luka berat. Seluruh korban meninggal dan luka-luka merupakan penumpang dan sopir minibus yang mana salah satu korbannya merupakan warga negara asing asal Nigeria. Para korban luka dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri. Polisi mengatakan minibus hendak membawa penumpang dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Jakarta. Penyebab kecelakaan karena supir bus mengantuk. 1 pekan berselang terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 13 kendaraan di tol Pejagan Pemalang kilometer 235. Kepulan asap dari pembakaran ilalang di persawahan pinggir tol jadi penyebab kecelakaan karena mengganggu jarak pandang pengendara. Akibat kejadian ini, seorang pengendara mobil, Muhammad Singgi Andika, 23 tahun asal Jakarta, meninggal dunia. Korban adalah anak bungsu Jaksa Agung Muda Intelijen Jaksa Agung Amir Yanto. Selain itu, 19 luka-luka akibat kecelakaan ini. Seluruh korban mendapat santunan jasara harja. Korban meninggal mendapat santunan 50 juta rupiah dan korban luka mendapat santunan 20 juta rupiah serta seluruh biaya perawatan ditanggung. Pasca peristiwa ini ada larangan warga untuk membakar ilalang di area pinggir tol. Namun dalam beberapa waktu, pembakaran ilalang masih terjadi. Bahkan Gubernur Jawa Tengah bersama petugas tol sampai memadamkan titik api yang terlihat dari tol. Petugas tol Pemalang-Batang semakin gencar untuk mencegah pembakaran rumput di pinggir tol. Masih di bulan yang sama, kecelakaan maut menewaskan 6 orang terjadi di tol Semarang-Solo ruas Ungaran Bawen, Kabupaten Semarang. Kecelakaan di kilometer 438 ini akibat sopir minibus yang diduga mengantuk menghantam truk yang melaju di jalur lambat. 5 tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban tewas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gondo Suwarno. Kecelakaan maut juga terjadi di turunan Jalan Pasar Kertek di Jalan Simpang 4 Kertek, Wonosobo pada pertengahan September. Bus wisata menghantam 4 kendaraan di depannya. Kerasnya tabrakan mengakibatkan 7 penumpang mobil pick-up yang merupakan rombongan seniman campur sari meninggal dunia, termasuk sopir. Kecelakaan terjadi saat bus melaju dari arah Temanggung ke Wonosobo. Diduga rem bus wisata blong sehingga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan saat jalanan turunan. Jelang akhir November, kecelakaan tunggal bus terjadi di kawasan Gunung Pegat, Wonogiri. Diduga bus tidak kuat menanjak sehingga terperosok ke area persawahan. Proses evakuasi terkendala tanjakan yang curam. Bus membawa 40 penumpang yang baru menengok saudaranya yang baru lahiran. Kecelakaan ini menewaskan 9 orang. Tak hanya kecelakaan, jelang akhir tahun bencana juga melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Pergerakan tanah yang diawali bencana longsor semakin meluas di Desa Kalongan, Kabupaten Semarang. Akibatnya jalan penghubung antara Ungaran dan Meragen terpaksa ditutup. Dalam periode Agustus hingga Oktober, longsor yang awalnya hanya 5 hektar kini meluas hingga 16 hektar. Jalan desa amblas sedalam 30 meter. Masyarakat semakin khawatir longsor bisa meluas hingga ke permukiman mereka.
Ganjar meminta warga mencari jalur alternatif lain menuju Demak atau sebaliknya. Kondisi di Desa Kalongan diperkirakan semakin parah karena memasuki musim penghujan. Tanggul penahan sudah dibangun 3 kali tetapi selalu jebol. Bencana tanah bergerak juga mengancam warga di perbukitan Desa Karangkemiri, Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Pada Oktober lalu, 13 rumah rusak akibat tanah bergerak. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian dinding dan lantai. 7 rumah nyaris roboh dengan lantai rumah yang ambles sedalam 50 cm. Warga berupaya menahan rumah dengan penyangga bambu dan kayu. Namun upaya ini sia-sia. Bencana tanah bergerak sudah berlangsung sepekan dan terus meluas hampir ke seluruh desa. Puluhan warga mengungsi ke tempat kerabat karena khawatir rumahnya ambruk. Bencana banjir yang merendam 8 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen menelan korban jiwa. Tim Basarnas menemukan 1 korban warga desa Wadas Malang di dekat pintu air desa Wonosari atau 20 km dari lokasi korban jatuh dan terseret. Banjir merendam 18 rumah di bantaran sungai Kedung Bener. Banjir bandang juga menerjang desa Kenalan di Kabupaten Magelang. Tak hanya merusak rumah dan jembatan, sejumlah ternak warga mulai dari kambing dan ayam mati tertimbun material yang terbawa banjir bandang. Akibat bencana ini, Dusun Kenalan tak lagi aman untuk ditempati. Pemerintah berencana merelokasi warga ke tempat lain. Tak ada korban jiwa atas banjir bandang yang membawa material kayu, batu, dan lumpur. Awal November, 7 mobil terseret banjir bandang di Sungai Plumbon, Beringin, Kota Semarang. Petugas Dinas Perhubungan mencoba mengevakuasi mobil tetapi terkendala alat. Perumahan Wahyu Utomo di Kelurahan Tambak Aji adalah daerah yang paling parah terdampak banjir bandang. Bahkan banjir ini adalah banjir terparah sepanjang tahun. Di hari yang sama, Bukit Gunung Kelir setinggi 25 meter pun longsor hingga menutup jalan Untung Suropati di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Longsor juga merobohkan 3 tiang listrik. Jalan pun ditutup. Sehari setelah banjir bandang, Gubernur Ganjar Pranowo meminta Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana untuk segera membangun tanggul darurat di Kelurahan Mangangwetan, Kota Semarang. Tanggul darurat diharapkan bisa mencegah meluapnya Sungai Beringin. Warga Gumelar di Kabupaten Banyumas panik saat banjir bandang menjebol dinding jembatan pada pertengahan November. Warga pun berlari menjauhi jembatan. Sungai Tajum meluap dan membawa material kayu hingga ke jalan. Arus lalu lintas terhenti. Banjir bandang juga menghanyutkan kandang ayam dan kambing serta puluhan hektar sawah dan ratusan rumah warga. Cuaca ekstrim disertai angin kencang pun melanda Kabupaten Pati pada akhir November. Warga di 2 kecamatan Tayu dan Duku Seti panik akibat puting beliung. Seluruh rumah rusak, bahkan ada yang rata dengan tanah. Tak hanya angin kencang, hujan juga menimbulkan banjir bandang di Kecamatan Winong dan Tambak Romo. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 1 hingga 2 meter. Akibat peristiwa ini, 1 warga tewas terseret arus air. Tim Liputan melaporkan.